dalam Islam. Karena dalam Islam, ya berarti nggak hanya di Indonesia. Berbeda dengan semester yang lalu ya. Kalau semester yang lalu dibatasi hanya Indonesia. Ini ngomongnya kemana-mana ini. Jadi kalau bicara tentang pembaruan ya paling tidak wilayah Afrika, wilayah Saudi Arabia, wilayah Turki, India, Pakistan, termasuk Iran, ya kita lah ya. Pembaruan itu apa? Tajdid itu apa? Ini apa maksudnya apa? Apa? Inovasi. Inovasi itu apa? Maksudnya apa? Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak itu ya, lupa ini. Sekali-kali Bapak tulis ya, pasti terus saya jelek. Bapak nggak pernah nulis kan ya? Kata jadi ada yang bawa sepeda? Ada? Bawa sepeda ada nggak? Ini gara-gara nggak pernah nulis begini ini. Ya, pokoknya bagus aja lah anggap ya. Kalian yang enggak tulisannya enggak bagus jangan jadi guru ya. Kalau kalian jadi guru harus rajin nulis. Kalau tulisannya jelek dia omongin muridnya. Tajdid itu pembaruan. Tapi ada ini nih yang perlu garis bawahi. Ada yang isbah di sini. Jadi bukan pembaruan Islamnya, tapi pembaruan keislaman yang berkaitan dengan Islam. Islamnya nggak pernah diperbarui. Kata kafir itu tentang kafir memperbarui Islam. Tapi pahamnya, pemikirannya tentang yang berkaitan dengan Islam itu yang perlu diperbarui. Karena itu udah nggak relevan lagi, udah ketinggalan zaman. Yang namanya Quran pemikiran itu pasti terbatas. Kan itu kan? Maka perlu diperbarui. Ini ya. Ada yang isbah di sini ini. Udah Bapak kasih ini dah. Pada tulisannya juga nggak ada ayatnya. Pembaruan keislaman. Maka di judul kita ada perkembangan apa? Pemikiran. Pemikirannya itu yang diperbarui, bukan Islamnya ya. Nah, pemikiran ini berkaitan dengan segala hal. Ada yang berkaitan dengan akidah. Tapi pemikiran dan akidah, ingat Bapak kemarin ya, yang kita perdebatkan ketika ilmu kalam itu sebenarnya bukan akidahnya, tapi paham tentang akidah. Kita nggak pernah mempersoalkan akidahnya. Akidah nggak pernah kita persoalkan. Mu'tazilah nggak pernah mempersoalkan status Rasulullah SAW. Nggak pernah kan? Nggak pernah mempersoalkan status Al-Quran, walaupun Al-Quran itu bagi Mu'tazilah adalah apa kemarin? Makhluk, kan itu kan? Hampir masih ada yang ingat ya. Jadi ada berkaitan akidah. Apa selain akidah apa? Apa? Ya, dan seterusnya. Sebenarnya juga terjadi pada syariah atau fikih ya. Tapi karena ini ada dominan lain, maka ini nggak kita bahas yang syariah ini.
Karena di fikih juga ada pembaruan-pembaruannya. Nah, kita lebih banyak di sini, walaupun nanti prakteknya enggaknya di bidang akidah, tapi juga dalam hal anak fikrahnya sendiri. Jadi fikrah tentang akidah, fikrah tentang apalagi tentang ekonomi, fikrah tentang siasa, fikrah tentang macam-macam. Jadi kita pembaru ada fikrahnya, yang kita kaji di fikrahnya. Yang mereka lakukan adalah tentang fikrahnya, bukan Islamnya. Al-fikratul Islami itu yang mereka perbarui. Yang zaman kalian mungkin sekarang udah, apalagi juga udah nggak ada yang ngomong tentang ini, tapi tahun 70-an bahkan 80-an itu masih Islam kok diperbarui, masih pembaruan Islam itu masih dipahami Islam yang diperbarui. Padahal al-fikratul Islami itu yang kita lakukan, kita perbarui. Nah, kita membahas mereka ini berarti membahas pemikiran mereka. Ada zaman klasik, nanti tokohnya adalah Ibnu Taimiyah, Syahwaniullah, dan Muhammad Abdul Wahab. Mungkin di antara tiga tokoh ini yang belum kalian dengar ada Syahwaniullah, ya. Ibnu Taimiyah bukan, Muhammad bin Abdul Wahab apalagi ini musuh kalian. Syahwaniullah. Nah, pembaruan klasik itu tipologinya adalah pembaruan yang dilakukan murni pembaruan keagamaan. Nah, latar belakangnya apa coba? Umat Islam terpuruk, Baghdad jatuh, perang salib kalah, kan itu kan? Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Tergantung. Nah, hampir orang kayak Muhammad bin Ibnu Taimiyah itu yang dianggap biang keroknya adalah paham keagamaan dan perilaku keagamaan yang menyimpang. Paham keagamanya menyimpang, perilakunya menyimpang. Nah, yang namanya pembaruan itu sebenarnya mengembalikan ke realnya. Bapak kan ini apa? Ibarat apa ini? Katakan ini seolah-olah ini jalan. Kalian naik mobil dari sini. Nah, kalau mobil ini ke samping atau ke sini, kan harus kembalikan ke sini, ke jalur yang di tengah. Atau kalau kiri ya, kiri itu yang sini ke sini kira-kira bawah. Terserah lah. Jadi kembalikan apa? Penyimpangan ke jalur yang benar, itulah pembaruan. Setiap ada penyimpangan paham dan praktek keagamaan, pasti akan ada yang meluruskan. Itu udah sunnatullah itu. Akan selalu ada. Praktek keagamaan apa yang dianggap penyimpang? Ini bukan zaman sekarang ya. Ini zaman katakan tahun 80-an lah gitu ya, atau apalagi zamannya Ibnu Taimiyah. Terutama yang berkaitan dengan istilah TBC, tahyul bid'ah khurafat. Itu dianggap menyimpang betul. Nah, apakah orang yang menyimpang ini senang kalau diluruskan? Belum tentu. Maka adalah konflik. Kan itu kan? Nah, penyebab umat Islam mundur, bahasanya umat Islam mundur, itu diantaranya adalah karena tadi paham keagamaannya yang udah gak relevan, dan terutama perilakunya, perilaku TBC tadi. Orang lebih suka ziarah, dan kalau ziarah bukan mau doakan yang diziarahi, tapi malah minta berkah sama yang diziarahi, minta macam-macam yang di situ. Itu yang diluruskan. Tapi karena terlalu masif, maka bukan hanya diluruskan, nanti dalam konteks apalagi zaman
Abdul Wahab itu kan dihancurkan, makam para sahabat dihancurkan, bahkan juga makam Nabi juga ingin dihancurkan, pengen dipindahin kan dari situ kan, supaya orang nggak tahu makamnya Nabi di mana kan gitu kan, dihancurkan, hancurkan itu diratakan, sehingga kalau kalian ke Baqi ya, nggak akan tahu makamnya Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mana, makamnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mana, nggak akan tahu kan gitu kan, kecuali kalian belajar buku tentang dulu tempat makam-makam itu, jadi bisa kalau begitu masuk di mana posisi itu kan ada, kitab-kitab tarikh itu ada, atau kalian udah mukasafah kan, ada yang udah mukasafah kan, ini udah tahu gitu masukin makamnya ini gitu kan, ada yang udah mukasafah belum yang level ini udah disingkapkan oleh Allah sehingga kalian tahu. Ada yang levelnya ini ada, dan ngomong nggak mungkin, nggak ada nggak mungkin, ketemu Rasulullah aja mungkin, sangat mungkin, apalagi cuma itu. Tapi kalau kalian ke makam Ibunda Khadijah radhiyallahu anha akan tahu karena memang sendiri ya, sampai sekarang juga dipagerkan itu sendiri. Nah kalau makam Mbak Mumun ada sampai sekarang, apalagi beliau baru kan ya, tapi yang lama-lama kan hilang. Jadi di satu segi kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia. Yang di Ma'la, ya Ma'la itu berarti makam Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu kan para ulama-ulama kita juga ada yang di sana ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi dan yang lain-lainnya ya. Nah, termasuk saya Al-Fadani, yang terakhir tentu saja Mbak Maimun ya. Semua itu kenapa tetap eksis di sana? Itu setiap tahun kan makam-makam itu dibongkar untuk dipindahkan. Ya, makamnya segitu-segitu kan. Kalau kalian lagi haji sekarang meninggal, nggak dimakamkan di situ kan, memang sudah penuh ya. Nah, Mbah Maimun kenapa tetap eksis? Nggak dipindah? Karena jasadnya utuh. Semua yang jasadnya utuh nggak dipindah. Jadi kalau ada video tentang Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Mahfud At-Tarmasi yang itu, ya itu betul. Karena memang dibongkar itu, wilayah itu kan sempit sekali. Termasuk juga yang di Baqi di Madinah ya. Kata anak bapak kan dari zaman Rasulullah SAW kuburannya segitu-segitu doang. Di Madinah ya di situ. Tapi kalau masih ada yang memang dibongkarin, itu seminggu aja itu udah habis loh jasad itu kalau di sana. Yang di Ma'la itu kalau dulu kan semua jamaah haji kalau meninggal di kubur Ma'la ya. Itu memang seminggu kemudian dibongkar. Model makamnya itu cuma ditutup saja gitu. Ditutup yang suatu usaha dibongkar, tinggal diangkat papan atasnya itu saja. Di sana itu ada ada semut yang merah-merah itu ganas sekali itu. Makanya sejak dulu juga ini. Nah karena itu di Ma'la di Mekah itu dianggap merepotkan. Nah sekarang ada makam lagi, buat makamnya baru yang sudah dekat daerah Jumroh itu. Tapi kalau di Madinah ya tetap itu saja, itu bongkar ya. Jadi kalau kalian meninggal di Baqi, kalau jasad kalian nggak utuh ya kebuang. Tapi kalau boleh milih ya, boleh milih. Kalau Mbak Maimun kan memang cita-citanya di makam di sana ya, di Ma'la ya. Kalau kalian jadi orang beneran, nah sekarang kan belum orang beneran ini, masih orang-orangan. Malah cita-citalah kalian itu dimakamkan di sini. Apa maksud Bapak apa?
Ya kalau ternyata nanti tubuh kita, jasad kita hancur pun bersyukurlah. Apalagi di Jakarta ini ya. Kalian pernah nggak ke Tanah Kusir, makan tanah Kusir? Dari sini mana, dari situ ya? Situ aja lah. Siapa yang pernah makan Tanah Kusir? Orang Jakarta? Tanah Kusir? Belum ada? Belum pernah ke situ? Gak mau dimakamkan di situ? Di Tanah Kusir itu bisa satu lubang isinya 2 orang, 3 orang. Dulu uyutnya dikubur di situ. Uyut katakan uyut kalian. Nenek kalian meninggal, uyut itu datang, mantan uyut ya. Nenek meninggal, kubur lagi di situ. Orang tua kalian di situ lagi, udah 3 kan? Nambah kalian. Kalau coba kalau jasad yang dikubur di situ nggak hancur, ya nggak mungkin dikubur di situ. Jadi yang dikubur bersama itu berarti hancur. Jadi bersyukurlah, berarti ngasih peluang orang lain untuk dimakamkan di situ. Nggak dulu. Kan di Jakarta sekitarnya ini semakin susah jadi kuburan. Jadi tetap bersyukurlah kalau jasad kalian nanti hancur. Bersyukur ya. Nah, bersyukurnya sekarang dan nanti setelah mati nggak bisa lagi bersyukur. Doa orang masuk kubur itu apa? Apa coba siapa? Siapa? Ayo, siapa? Assalamualaikum ya kubur. Yang keras siapa yang apa? Ayo. Bapak tunjuk dah. Ini payah kan. Nabila. Siapa? Mana Nabila? Mana? Kamu pernah ziarah nggak? Ini zaman Bapak itu udah hilang juga masih pakai masker aja sih. Bapak membawa apa? Virus ya? Mungkin. Apa Nabila gimana doanya? Masuk kubur, salamnya gimana? Sama. Kamu pernah masuk kubur kan? Masuk kuburan kan? Pemakaman kan? Ya gimana salamnya? Gimana? Terus? Itu doang. Ini sahih hadisnya ya. Sahih. Dan kalau itu apa kalian nanti mudah-mudahan semuanya di anugerah Allah untuk bisa haji umroh di makam Baqi Madinah itu, di pintu masuk makam Baqi Madinah itu ditulis hadis itu besar. Bahkan boleh kata hadis ini mutawatir karena sejak dulu juga banyak mempraktekkan kan itu, banyak diriwayatkan. Assalamualaikum ya ahlan diyar atau ala kubur itu boleh apa? Dan juga ada doanya, tapi boleh juga wa inna insyaallahu bikum lahiqun itu apa? Menyusul mereka berarti kita akan berkumpul dengan mereka. Maka kalau menggunakan yang mutadi artikni itu kan kumpulkan saya, kan gitu kan? Saya akan menyusul kalian berarti saya akan berkumpul dengan kalian, kan gitu kan? Nah kalau di makam itu nggak ada orang solehnya, berarti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang nggak soleh semua. Itu belum masuk Bapak. Maka perlu ada orang soleh di situ. Itulah kalian. Gitu. Iya kan? Coba kalau apalagi kalau kalian nanti jadi waliullah, setiap hari orang berdatang
Itu membawa berkah semuanya kan. Ketika kalian masuk sebuah pemakaman kan pasti jamak, assalamualaikum ya ahla diyar, kan gitu kan? Semuanya kan? Semuanya kalian doakan. Dan mereka semua mendengar, jangan dikira tidak mendengar, karena sabda Rasulullah SAW kan gitu. Cuman mereka nggak bisa jawab, kan gitu. Kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW memang dihidupkan oleh Allah untuk mampu menjawab salam mereka. Tapi dalam pikiran Bapak nggak mungkin Rasulullah itu nggak hidup terus. Karena orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW kan nggak pernah berhenti. Dan salam kepada Rasulullah SAW nggak mesti beda dengan saya, Bapak ke ibu Bapak. Kalau ibu Bapak harus ke makam ibu. Tapi Rasulullah SAW bisa menjawab salam kita walaupun dari ujatan. Maka di anak-anak ibu kita, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu ya. Ibu tanya itu, assalamualaikum ya Habibullah, dan seterusnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan jawaban Rasulullah SAW itu doa buat kita yang luar biasa. Gitu kan? Maka aneh lah gak mengucapkan salam kepada Rasulullah, apa aneh. Jawabannya itu kan doa buat kita kan. Kalau ibu kita belum tentu Allah kasih mampu menjawabnya. Kalau waliullah ada yang mengatakan, orang kayak Abdul itu mengatakan diberi kemampuan Allah untuk menjawab salam kita juga. Jadi orang tua itu tahu. Mudah-mudahan orang tua kalian panjang umur. Nanti itu kira-kira 30 tahun yang akan datang lah. Kira-kira paling cepat ya. Kalau 30 tahun yang akan datang kalian umur berapa? Dari 50-an ya? Ya Pak, 50-an. Waduh, kalian belum lupa udah pilihan orang tua itu. Itu orang tua itu akan tahu kita jarang atau enggak. Gitu kan? Karena mereka mendengar ucapan salam kita. Gitu kan? Doa memang bisa dari sebutan. Dan sama nyampe, kan itu kan? Tapi orang tua kita tahu kita pernah ziarah atau enggak. Jadi kalian yang udah punya ngomong, nenek, kakek, buyut, macam-macam datangilah ziarah lah. Karena kalian termasuk Bapak, yakin atau tidak yakin terserahlah, akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Dan keluarga kita itu yang nggak hanya orang tua kita, tapi juga mbah-mbah kita, uyun kita, leluhur kita kan gitu. Nggak hanya dengan mereka, dengan siapa? Kalian yang sekarang biasa ketemu begini, nanti di surga juga begini lagi, ngeriung lagi, ngegosip lagi di surga. Nah, begitu. Kehidupan akhirat itu sama dengan kehidupan di sini. Kita kenapa pernah ketemu? Karena dulu kita pernah ketemu sebelum kita ke dunia. Itu loh. Itu udah. Jadi ngulang aja sebenarnya. Cuma kita nggak tahu aja. Orang kalian di pangkuan ibu kalian juga udah nggak ingat. Padahal udah di dunia kan itu kan. Ngancingin ibu kalian ingat nggak? Bapak nggak tahu ini udah periode septek apa sih pempes apa? Pempes ya. Kalau periode anak bapak saja, anak bapak kan berarti 90-an awal ya, 90 awal itu kan masih anak nggak dibiasakan pakai pempes terus kan, beda dengan sekarang pempes melulu ya. Sehingga kayak menantu bapak itu nggak pernah merasakan dikencingin anaknya. Pakai pampers mulu pada dikritik mulu sama mertuanya berarti istri bapaknya. Yang pampers mulu nanti dia nggak kebiasaan, nanti itu kan bahasanya nggak terbiasa, pipis di kamar mandi, dilatih, kan gitu kan? Itu dulu bapaknya umur 1 tahun udah terbiasa kalau nggak dibawa ke kamar mandi nggak kencing. Karena waktu kan ada tanda-tandanya anak bayi itu mau kencing itu kan kelihatan. Ibunya yang memperhatikan pasti tahu persis.
sehingga setiap mau kencing dibawa kamar mandi apa gitu. Ya, cuman kalian kan orang karir ya, mau jadi wali kota ya, nggak sempat lah memberatkan anaknya. Bahkan ada yang, ya kan bisa aja di antara kalian nanti ada wali kota, bupati, gubernur, gitu kan, menteri, bahkan presiden. Coba kalau alumni PAI pada jadi pejabat, Bapak yakin nasib guru-guru PAI nggak akan terlantar kayak sekarang? Karena punya kebijakan. Iya kan? Coba. Maka jangan cita-cita jadi guru semuanya. Guru itu ya boleh jadi guru, kemudian apa itu ya. Itu zaman bapak saja, ibu bapak ini ibu bapak. Itu kalau dulu ziarah ke makam orang tuanya, mbak doain mbak, cucumu dimyati besok mau ujian, begitu. Itu ibu bapak. Baru kemarin istilahnya. Tapi semakin kesini udah semakin langka. Semakin kesini orang semakin tahu kan. Nggak ada ziarah ke Sunan Bonang mas. Ya Sunan Bonang doain anak saya mau ujian, nggak ada. Yang mudah-mudahan. Nah itu karena berkat ada dialog, ada dialektika, ada pro kontra, ada pembaruan. Kalau nggak ada pembaruan akan nyimpang terus. Jadi manfaat ada pembaruan, ada kritik itu ya untuk supaya kita memperbaiki diri. Kalau dalam konteks pendidikan ada evaluasi, kan itu kan. Nah, umat Islam mundur karena perilakunya yang menyimpang, jauh dari agama. Maka lebih ini nanti kalian lihat. Tapi sebenarnya umat Islam ini jatuh, terpuruk karena perilaku keagamaannya yang menyimpang atau karena politik. Kalian kan belajar sejarah ya, sejarah dengan siapa SKI kemarin dengan siapa? Sudah belum? Belum. Masa sama sekali belum? Semester ini ya? Nanti kalian apa khilafah Abbasiyah belum ya? Mulai khilafah Abbasiyah ya? Kalau khilafah Umayyah atau Bani Umayyah itu tidak ada, setahu Bapak ya, tidak ada intrik politik antar dinasti, antar keluarga. Tapi coba nanti kalian, begitu Abdul Anum Al-Ma'mun membunuh kakaknya Al-Alamin, gitu kan? Antar kakak adik gara-gara beda ibu, gitu kan? Membunuh, itu di Abbasiyah terjadi. Apalagi ntar ada mamali, ada macam-macam lah gitu ya. Itu kan berarti karena inter politik dalam kerajaan yang membuat akhirnya politik lemah. Karena secara politik lemah maka mudah dikuasai oleh orang lain. Kalau begitu solusinya berarti politik. Nah nanti kalian akan menemukan ini solusinya di politik. Cuman jarang sekali yang nanti kalau dalam konteks Indonesia ada umpamanya SDI ya, Syarikat Dagang Islam itu sadar betul karena persoalannya ada persoalan ekonomi. Umat Islam ini nggak menguasai ekonomi, politik ya masih dikuasai sampai sekarang ya. Politik di Indonesia masih dikuasai umat Islam, tapi ekonominya siapa yang menguasai? Etnis ya. Kalau ngomong Cina itu seolah-olah Cina itu bukan orang dari etnis Cina. Dan mereka lah yang menentukan. Politik itu hanya di permukaan, tapi kekuasaan sejati ada di ekonomi. Segala sesuatu kan karena uang ya. Orang nyalon DPR juga yang menang itu karena uang. Nyalon wali kota juga karena uang. Oke, semuanya uang.
Berarti primadonanya sebenarnya ekonomi, bukan politik. Dan seterusnya. Jadi respon itu beda-beda. Nah, itu dalam istilah Fazlur Rahman yang tadi apa itu zaman Kudama, zaman Qadim, zaman klasik itu disebut revivalisme. Apa kebangkitan kembali Islam. Dan zaman klasik itu sama sekali tidak ada kaitan-kaitannya dengan apa? Dengan Barat. Masih murni konteksnya Islam, antar umat Islam. Musuhnya umat Islam juga, kira-kira gitu. Jadi itu yang klasik itu modelnya gitu, yang disebut dengan revivalisme. Nah nanti ada yang disebut dengan modernisme. Modernisme itu apa? Pembaruan karena persinggungan umat Islam dengan Barat. Ketika dunia Islam, wilayah Islam dikuasai oleh Barat. Apa penyebabnya ini? Oh ternyata karena umat Islamnya pola pikirnya berjumlah, gitu kan? Nggak maju lagi. Jadi bukan hanya yang tadi sikap, apakah sikap itu sikap keagamaan, perilaku keagamaan sudah benar? Belum, masih ada. Pola pikirnya jumur, nggak pakai otaknya, nggak pakai. Apalagi teknologi. Ternyata Barat itu masih ngebedir, kan? Dan seterusnya. Berarti ada pembaruan yang kemudian merespon tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu jadi gerakan modernisme, perkembangan pemikiran modern dalam Islam dan konteks modernisme adalah tadi pembaruan yang dilakukan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Karena di sini dianggap kunci kemunduran Islam. Tidak menguasai istek. Di Indonesia kan dijajah di atas 300 tahun ya. Kenapa? Ya kalah dengan gede, kan gitu kan? Kalau kalian lihat film-film sepitung gitu kan, ujung-ujungnya kan kebedil juga kan. Tapi ini yang penting ya, dan itu karakter ya. Karakter selalu ada yang berkhianat. Dalam konteks sepitung istrinya yang berkhianat kan itu ya. Makanya kalau punya istri hati-hati ya. Tapi yang punya suami juga hati-hati ya. Suami itu bukan hanya mencari madu. Kan pengen mencari madu kan? Ya karena itu suami, yang punya suami kan bapak. Bukan hanya ingin mencari madu, tapi juga kalau perlu istrinya yang lama itu dibunuh. Kalau perlu. Ada kan tipe-tipe model begini kan? Ada nggak? Ada. Tapi ya sedikit, orang yang berkhianat itu sedikit, nggak banyak. Tapi sedikit itu justru mengatur leburkan semuanya. Ada orang Serang nggak? Banten itu hancur, kerajaan Banten itu hancur apa? Karena ada yang berkhianat, ada yang tertayasa, ada yang perang sama saudaranya, minta bantuan Belanda. Belanda punya bedil, walaupun orang Banten punya debus, ya kalah dengan bedil juga kan. Akhirnya Banten dikuasai Belanda. Gitu kan, awalnya gitu lah. Coba lihat, Mataram aslinya satu kan, kalau Jawa, Mataram dibelah dua, gitu kan. Solo dan Jogja dan Solo. Jogja dibelah lagi jadi dua, Solo dibelah jadi dua. Kenapa? Karena tadi ada yang berkhianat, kita bantuan Belanda. Jadi soal khianat ini kayaknya tradisi leluhur kita. Kayaknya ya. Makanya kalian yang terjun ke dunia politik harus berjiwa besar. Yang terjun ke dunia politik harus berjiwa besar. Sekarang ini teman Matis yang benar udah jadi musuh. Sore teman lagi, gitu kan? Ya apalagi dunia politik, termasuk ekonomi.
modernisme. Kemudian ada nanti ada istilah neomodernisme. Neomodernisme itu apa? Ingin merespon modernisme tadi ya, ini memotong teknologi tapi menggunakan khazanah klasik. Itu neomodernisme. Jadi merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi menggunakan apa? Khazanah klasik. Gus Dur umpamanya dia menggunakan khazanah usul fikih, gitu kan? Cak Nur apa? Menggunakan apa? Cak Nur itu lebih ke teologi, ya seterusnya. Semuanya itu khazanah klasik. Tapi ada yang kemudian fundamentalisme. Karena kelompok fundamentalisme itu kelompok yang ingin menghidupkan masa lalu ke masa kini. Maka pakaiannya cingkrang, jenggot, makan pakai 2 jari, apalagi di masjid dan seterusnya. Jadi masa lalu ingin dihidupkan ke sini. Tapi ada istilah neofundamentalisme. Neofundamentalisme itu orang-orang yang menguasai iptek dan ingin menghidupkan zaman lalu ke zaman sekarang. Kalau kelompok fundamentalisme kan hanya nostalgia, ingin menghidupkan masa lalu ke masa sekarang. Kalau yang neofundamentalisme ini ingin menghidupkan masa lalu dan dia menguasai iptek sehingga lebih canggih. Ini topologi ya. Nah yang neofundamentalisme ini lagi-lagi lebih canggih. Mohon maaf umpamanya, karena boleh setuju boleh enggak, umpamanya kelompok HTI. Kelompok HTI ini kan ingin menghidupkan masa lalu di masa kini, tapi dia menguasai iptek. Dan jangan aneh juga kalau umpamanya grup-grup kelompok fundamentalis ini justru orang-orang yang belajar Islamnya terlambat. Itu kan orang-orang BUMN itu kan jenderal itu kan orang-orang belajarnya lambat. Sehingga dikasih tahu ini benar, ya langsung sampai nama kan gitu. Nah bapak nggak tahu kalian ini termasuk orang yang belajar Islamnya terlambat atau orang yang nggak pernah belajar Islam atau belajar Islamnya dari kecil. Nah, topologi ini juga penting. Jadi kalian nanti harus memetakan ini di mana. Semua pembaruan pasti ada negatifnya. Pastilah ya. Nggak ada di dunia ini yang 100% itu masalah. Nggak ada. Selalu bisa dilihat sisi negatifnya. Apa? Ada yang mau tanya? Pak, Ya. itu berarti kaum jamaah tabligh termasuk ini gak Pak? Fundamental. Ya. Siapa Kiai Temboro itu? Bapak baru tahu bahwa Kiai Temboro itu yang punya pesantren jamaah tabligh terbesar itu ya. Itu ternyata Julia Sunan Derajat. Saya dapat informasi ya dari Julia Sunan Derajat sendiri. Ketika Bapak main ke itu Sunan Derajat itu, Pak sampai detik ini ya, satu-satunya pondok pesantren yang tetap eksis sampai sekarang Sunan Derajat. Pondoknya masih ada. Pesantren sekitar 14.000 di Lamongan itu. Ada orang Lamongan sih? Termasuk rumah peninggalannya. Rumah peninggalannya. Alhamdulillah Bapak pernah masuk ke kamar beliau, peninggalan beliau, pernah sholat di situ, alat berkah, tabarukan di kamar beliau, gitu ya. Tapi ya Bapak bisa masuk begitu ya, semuanya wasilah ya. Mana kenal Bapak? Mereka kan penampilan itu beda ya, harus penampilan. Ya Bapak menyesuaikan. Di luar ngajar macam-macam Bapak biasa kawasan aja ya. Mana-mana kawasan apa itu. Supaya orang yang nggak tahu Bapak nggak tahu Bapak. Agak begini loh,
orang itu kalau penampilannya Islami macam-macam, dimanapun dia akan dihormati orang, kan gitu kan? Tapi nggak memuji keimanan. Coba ketika kita contohnya umpamanya gini, Mas Agung cepetan nih. Alhamdulillah Bapak ini satu di antara yang merintis pembangunan masjid ini ya. Dulu sebenarnya cita-cita jadi 3 tingkat, cuman karena dananya susah, akhirnya cuma 2 tingkat. Ketika Bapak penampilan biasa datang ke situ, yang jaga apa itu satpam macam-macam kan orang-orang baru nggak kenal Bapak. Kira-kira kalau diperlakukan nggak sesuai yang seharusnya, sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Itu pentingnya memanage hati. Penampilannya udah begitu. Kalau Bapak penampilannya begini ya udah langsung aja Ustaz kan gitu kan. Walaupun nggak kenal sekalipun, cenderung dihormati. Akan jadi orang sombong. Jadi jangan kaget ya kalau Bapak ya biasa pakai topi macam-macam gitu ya. Tapi kalau lagi ziarah kan Bapak sarungnya pakai aku kayak beneran gitu. Dan Anda muda gitu. Mungkin aura ki Bapak keluar juga misalnya. Orang itu nggak percaya kalau Bapak ziarah bisa dan mudah masuk ke langsung ke depan makam itu kan nggak percaya. Tapi kan Bapak sombong ada ngomong begini. Itulah pentingnya berpenampilan itu jangan monoton. Kalian itu apalagi di Jakarta ini ya, selalu kemana-mana pakai peci, padahal pasti panggil Ustaz, walaupun nggak bisa ngaji. Ya kan? Kemana-mana pakai peci, pakai baju yang baju koko atau batik, pasti panggil Ustaz. Itu kan casing ya. Lagi tadi nanya apa sih itu Bapak ke situ-situ? Oh jabatan. Ya bagi mereka tadi umat Islam karena jauh dari masjid sehingga mundur kan itu, maka solusinya kembali ke masjid. Tapi kan Bapak selalu berulang kali ngomong ya, kalau umat Islam betul-betul kayak orang jamaah tabligh, maka justru itu akan menghancurkan Islam sendiri, akan menghancurkan umat Islam. Kalau semuanya harus kembali ke masjid, sholat waktu tepat waktu, awal waktu, bla bla bla, hancur. Bukan hanya umat Islam juga akan hancur dari Indonesia. Kenapa? Memang kalau semua umat Islam kembali ke masjid jadi beres. Kehidupan ini harus ditata sesuai kaidah kehidupan. Kan itu kan? Kalau kalian ini menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alaih, harus ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur dan sebagainya. Karena ilmu segudang tetap akan kalah dengan kekuasaan segegam. Ilmu segudang tetap kalah dengan kekuasaan segegam. Doli itu tidak bisa ditutup oleh ulama, bahkan waliullah pun tidak bisa. Tapi seorang Risman yang waktu itu jadi wali kota mampu menutup doli. Itu loh. Jadi kalau semuanya kembali ke masjid, hancur. Bukan umat Islam hancur di Indonesia yang kita. Tapi itu kan respon mereka harus kita hargai. Ini kan evaluasi menurut Bapak ya. Tapi kalau semuanya terjun ke dunia politik, nggak ada yang mau sekolah pesantren, hancur juga Islam ini. Berarti harus bagi-bagi tugas itu loh. Jadi sinergi itu kan kalau terdiri dari berbagai potensi kan. Kalau semuanya guru, sinerginya di mana orang semuanya guru? Ya paling demo, kan gitu kan. Tapi kalau ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi
dan bukan ada yang jadi pengusaha, baris ngerti. Bapak itu kan, Bapak nggak tahu udah ngomong di sini atau tidak. Ketika Rasulullah SAW pindah, hijrah itu yang dibangun pertama apa? Jangan ngomong masjid, ya. Masjid itu sarana ya. Yang dibangun itu apa? Ukhuwah, persatuan. Persatuan nggak hanya antar umat Islam, tapi semua penduduk, gitu ya. Di situ di Madinah ada Yahudi. Yahudi pun terdiri dari sekian suku kan. Persatuan, ukhuwah, yang bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah basyariyahnya, ukhuwah watoniyahnya dibentuk. Masjid itu sarana ya, sarana untuk membina, membentuk. Bapak nggak tahu waktu itu apakah orang-orang Yahudi juga ketika rembukan juga masuk ke masjid. Kan perlu kalian selidiki ya, supaya kalian tidak terlalu ekstrim. Karena waktu itu kan sarananya masjid untuk ngumpul bersama. Itu kan ya. Berarti orang Yahudi diangkatkan masjid. Kalau kalian kan begitu lihat orang non muslim masuk masjid loh, kafir, najis, gitu aja kan? Pada zaman Rasulullah SAW perlu kalian selidiki. Jadi ukhuwah. Nah kalau ada ukhuwah berarti harus ada pemimpinnya, kan gitu kan? Siapa pemimpinnya? Rasulullah SAW. Pemimpin politiknya Rasulullah SAW. Pemimpin negaranya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW waktu itu hanya pemimpin negara? Tidak. Beliau merangkap apa? Jangan ngomong sebagai Rasul ya. Ini kehidupannya, ini kehidupan dunianya. Beliau pemimpin politik, pemimpin negara, sekaligus merangkap apa? Apa? Pemimpin agama. Panglima perang, panglima keamanan, gitu kan? Berarti untuk sementara dua, kekuasaan politik tidak boleh diserah. Tapi ini kalau di luar kelas bisa masuk penjara, Bapak ngomong di sini. Kekuasaan politik tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Keamanan panglima TNI, panglima polisi nggak boleh diserahkan kepada non muslim. Kalau ingin Islam yang wala yulani. Ada yang ketiga, apa? Ekonomi. Dulu di Madinah itu sudah ada pasar. Maka ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini Ansor ya. Abdurrahman bin Auf itu kan ingin dibagi harta oleh saudara. Kan dulu kan begitu kan, yang punya orang Ansor yang punya istri dua, satu untuk saudaranya dari Muhajirin kan gitu. Hartanya juga dibagi dua. Itu hebatnya orang Ansor luar biasa ya. Betul-betul Ansor mereka. Gitu kan? Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf enggak. Cukup tunjukkan saya di mana pasar, kan gitu. Maaf, pasar Abdurrahman bin Auf, ya gitu kan. Artinya pasar sudah ada, tapi ternyata Rasulullah SAW juga membentuk pasar. Pasar yang dibentuk oleh Rasulullah SAW itu sampai sekarang masih eksis, masih ada. Posisinya sebelah barat masjid. Itu artinya politik, keamanan, ekonomi harus milik umat Islam. Kalau ingin umat Islam ya Allah yu'la alaih. Di Indonesia keamanan, tapi ini ya nggak boleh di luar, kalian nanti ditangkap. Panglima TNI Muslim, tapi polisinya non Muslim. Polisi kita non muslim ya, gitu. Ekonominya orang lain. Maka di Indonesia begitu juga belum bisa Islam yang lain, karena semuanya belum dikuasai umat Islam.
yang dikuasai umat Islam pun politik katakan gitu, itu pun nggak bersatu. Susah banget umat Islam ini untuk bersatu. Jadi masih jauh. Kalau menurut Bapak masih jauh Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu masih jauh. Mungkin menunggu kalian, mungkin zaman kalian, kan itu kan. Untuk itu berarti kalian harus menjadi orang yang berkualitas, kuliah yang benar, jangan nyontek melulu, nyontek, nyolong, maling, apa lagi? Copy paste punya orang cuma diganti namanya, itu kan apa itu namanya? Ya plagiasi kan? Plagiasi. Kalau itu masih lumayan plagiasi. Ini ada yang masuk betul-betul punya orang cuma diganti namanya doang. Bapak, ini ngomong udah lain nih. Sampai jam berapa sih? Sekarang jam? Berarti masih ada waktu Bapak untuk ngomel. Ngomongnya Bapak tuh digaji loh sama negara. Tapi ngomongnya depan pakaian, kalau ngomel depan istri nggak digaji. Apa orang nyari pekerjaan? Kan gitu ya. Itu yang pertama dan utama, yang awal-awal pasti dilihat adalah IP-nya. Kan itu kan? Wah, ini IP-nya bagus. Lolos verifikasi awal. Kan itu kan? Padahal ini bagus itu hasil nyontek. Hasil maling. Gimana coba? Nanti kalian jadi rasa jadi kepala juga. Ya, jadi yang pendek-pendek aja. Karena kalian jadi apa? Yang pejabatnya rendah-rendah apa? Yang rendah aja. Apa? Oh, ternyata hasil maling. Artinya IP juga mempengaruhi dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan berarti dapat penghasilan, kan itu ya. Nah, kalau penghasilan itu boleh dengan cara yang tidak benar, berarti nanti rezekinya kurang berkah, gitu loh. Jadi harus pikirkan jauh-jauh sampai sekarang. Kalau kalian ingin jadi waliullah itu jangan sampai dari sekarang itu harus dipikirkan terus. Jangan tiba-tiba nanti saya jadi waliullah, sekarang jadi orang dosa aja lah. Ya kalau panjang umur, terus kalian sempat taubat, taubat itu menyelesaikan segala-galanya. Kemarin itu di KKN ya, tempat KKN itu bapak agak marah juga. Masih di depan bapaknya main game belum? Kamu main game belum? Mumpung belum punya suami Pak, begitu bahasanya. Nanti kalau udah punya keluarga nggak sempat lagi. Memang karakter kamu bisa dibentuk, dirubah, bimsalati. Itu pertanyaan Bapak. Karakter kamu bisa dirubah dengan cara bimsalati. Begitu jadi istri langsung jadi orang benar. Begitu jadi ibu langsung jadi orang benar. Bisa. Ya mungkin ada. Tapi kita ngomong umumnya aja ya. Dunia ini kan dunia kehidupan ini bukan dunia sholat menyulat. Dunia nyari ilmu itu bukan dunia bimsalati. Kan itu kan. Jadi harus kita tata perilaku kita. Maka pakaian yang benar yang kemarin pada resah itu dosen-dosen, terutama ibu-ibu. Pakaiannya yang benar. Yang laki-laki juga. Kalian tuh suka nggak suka sekarang lagi berada di para calon guru, calon orang yang bisa digugu dan itu. Soal nanti udah selesai kan jadi presiden nggak apa-apa gitu. Tapi jadi presiden yang jiwanya guru itu yang mahal. Kalian jadi gubernur tapi jiwanya guru itu yang mahal.
Sehingga ya sadar atau tidak sadar karena sudah belajar dengan siapa saja. Sebenarnya kalian juga memperhatikan karakter dosen kalian. Karena nggak hanya ilmu yang diperoleh dari dosen kalian kan atau guru kalian, tapi juga perilakunya juga pasti ada yang kalian nyontok. Maka harus hati-hati di guru, itu hati-hati betul itu. Uswah hasanah di sini nggak ada uswah hasanah ya? Nggak ada. Yang namanya uswah hasanah nggak ada di sini. Nggak ada yang apa? Siapa yang mau ganti nama uswah hasanah? Uswah hasanah itu kan pasti cewek kan ya? Nggak ada uswah hasanah itu laki-laki nggak ada. Dan ini kalau bagi orang yang ahli bahasa bisa dianalisa. Ternyata uswah hasanah itu lebih ditentukan tentang figur seorang perempuan dibanding seorang laki-laki. Kan itu kan? Orang hebat itu karena ibunya hebat. Kan itu kan? Gak ada orang hebat lain dari ibunya gak hebat. Tapi hebat itu jangan kalian pahami, oh dia punyai, oh dia profesor, enggak begitu. Banyak ibu-ibu yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat-hebat, padahal dia orang biasa. Dia ibu rumah tangga biasa, kan? Tapi ada juga profesor, anaknya biasa-biasa aja. Berarti hebatnya yang mana? Ibu. Ibu rumah tangga biasa, hanya jadi ibu rumah tangga, tapi untuk melahirkan generasi yang hebat-hebat, atau yang dia orang hebat tapi generasinya nggak hebat. Generasi hebat. Maka bersyukurlah karena ini yang punya ibu-ibu hebat. Tapi jangan kemudian debat, ibu saya nggak hebat, yang gitu. Mau mengandung kalian, melahirkan kalian, ngurusin kalian itu udah hebat. Coba kalau kalian begitu lahir langsung dibuang. Ya kan? Bahkan kemarin ada bayi yang taruh di cuci pakaian itu ya apa? Cuci. Berarti ibu kalian tuh orang hebat semua. Kan ngurusin kalian ini mudah. Udah segede gini juga masih bikin pondok ibunya melulus. Nah sekarang kalian di sini jauh dari orang tua. Kayak merdeka ibu kalian ini. Ininya dari kampung-kampung. Dari Wayang mana? Ambon. Oh merdeka ibunya. Ibumu di sana, di Ambon. Oh merdeka enggak bikin kesel lagi sama dia. Tapi yang namanya orang tua, ibu itu hebat. Pokoknya ibu itu hebat. Ibu selalu ada maaf buat anaknya. Itu ibu. Tapi kalau bapak belum tentu. Ini ibu yang benar ya. Karena juga sekarang ini ada ibu yang tega membunuh anaknya. Tapi ibu kanan adalah ibu yang hebat. Dan kalian harus menjadi ibu yang lebih hebat dibanding ibu kalian. Kan gitu kan? Itu yang bapak jadi prihatin juga. Ibu bapak ini buta huruf, tapi bisa melahirkan generasi bapak. Kan? Kalau bapak itu kalau di kampung udah dianggap apa lagi? Ya padahal biasa aja begini. Teman anak bapak bisa enggak? Minimal selevel bapak. Kan itu. Dan ini pernah bapak sampaikan juga ke anak bapak. Mas, namanya Kenang anak bapak. Mas Kenang bisa enggak melampaui bapak? Ya kan beda, Pak. Jawabnya begitu. Hobinya juga beda. Ya paling tidak orang sebagai orang tua mengarahkanlah anak ya, anak supaya jadi orang benar. Ini teknologinya kurang lebih begitu ya. Jadi pertemuan insya Allah Senin depan udah langsung pramodern. Ya, ada Ibnu Taimiyah, ada Syawalillah, dan ada Muhammad bin Abdul Wahab. Bapak berharap kalian ini ikhlas ke PU, perpustakaan umum. Karena buku-buku ini buku-buku lama semua. Buku yang membahas ini jalan lagi guru yang baru. Dan ini di PU.
Pasar umum ada, lengkap di sana. Walaupun Bapak nggak tahu sekarang PU itu di mana, nggak tahu. Di mana sekarang? Oh, dekat kantor. Nah, lebih situ ya? Sono ya? Ya pokoknya sono lah. Niatkan kalian belajar yang benar. Ilmu apapun insya Allah bermanfaat. Ini kan mempelajari bagaimana tokoh-tokoh ini merespon tantangan zamannya. Yang tadi Bapak gambarkan tantangan zamannya, tapi responnya kan beda-beda. Ada yang hanya melihat dari segi agama, ada yang melihat dari segi politik, ada yang melihat dari ekonomi dan sebagainya. Responnya beda-beda. Nah, kalian juga punya tantangan, kan gitu kan? Tantangan kalian ini responnya bagaimana? Kalian beruntung ya, tantangan kalian lebih bersifat teknis, kan itu ya, lebih berkaitan dengan iptek, kan itu. Boleh dikata nggak ada yang tantangannya bersifat pemikiran. Kalau zaman-zaman Bapak kuliah kan masih pemikiran ya. Tahun 80-an mulai kan hebat-hebatnya pemikiran di Indonesia kan, karena ada Gus Dur di situ, ada Satur di situ, ada Amin Rais di situ, ada Dawang Raharjo, ada Kang Saifuddin, macam-macam itu kan orang-orang yang perdebatannya 70-80 ya. Nah, sialnya Bapak itu konsekuensi ya. Kalau kalian itu belajar dengan orang yang hebat, untuk melampaui itu susah banget. Kecuali memang kalian orang kayak Imam Syafi'i rahimahullah, baru bisa melampaui gurunya. Nah, Bapak ini nggak mampu melampaui guru Bapak, nggak mampu melampaui Prof. Harun Nasution, apalagi Prof. Harun Nasution, melampaui Prof. Azumardi, Allah ya akan aja nggak mampu. Apalagi Prof. Harun, semakin jauh. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Ya, alhamdulillah sih Bapak mah seneng aja. Cuman yang Bapak wanti-wanti buat kalian semua, belajar yang benar. Kalian ini kan dari kampung masing-masing, dari rumah masing-masing, yang punya kampung ya. Kan niatnya cari ilmu kan ya? Ya cari ilmu yang benar. Kan? Gak ada orang hebat itu yang belajar leha-leha, gitu kan? Coba siapa yang belajar leha-leha? Para kiai yang sekarang pada masa itu juga dulu belajarnya luar biasa. Belum seberapa. Bapak-bapak yang Bapak Asyah Abdul Karim. Siapa yang Bapak Masad ini siapa? Asyah Abdul Karim ini siapa yang Bapak Masad? Ada yang nyambung nggak kira-kira? Yang Bapak Masad adalah pendiri Lirboyo. Itu belajar sama Mbak Khalil saja 23 tahun. Belajar dengan Mbak Khalil itu 23 tahun. Itu belum mau pulang, itu diusir. Sana pulang. Kamu ilmu sudah habis, kata Mbak Khalil. Pulanglah dulu. Tapi ternyata nggak pulang, mampir dulu ke Jombang, berburu lagi ke Mbak Hasim. Gitu kan? Sama Mbak Hasim 5 tahun. Ini orang nggak mau pulang, dicarikan istri sama Mbak Hasim. Gitu. Udah punya istri pun, tetap masih di pondok. Maka jangan aneh kalau benar Boya jadi luar biasa sampai sekarang itu. Mbak Abdul Karim aslinya Abdul Mana, setelah haji dirubah jadi Abdul Karim. Mbak Karim luar biasa, belum tasawufnya macam-macam. Dan mereka murid orang-orang hebat. Mbak Jazuli juga yang pendiri pelosok juga muridnya Mbak Hasim. Macam luar biasa. Dan belajarnya bukan setahun 2 tahun, bukan 4 tahun. Dapat S1 dong ya?
bukan S10. Nah kalian suruh belajar cuma mau ogah-ogahan itu ya. Apa gara-gara bapak dulu belajarnya nggak serius ya? Sehingga nulang ke kalian nggak serius gitu. Bapak nggak ngerti lah, pokoknya lah. Tanggung jawab kalian sendiri lah. Kalian dari rumah mau belajar, udah belajar yang benar. Yang benar ya. Bukan hanya jadi orang pintar. Karena kalau orang pintar itu ujung-ujungnya keblinger. Gitu kan? Jadi orang yang benar. Kalian dapat nilai C, tapi diperoleh dengan cara yang benar, salah berkah. Belajarnya nggak mau, tes, juga nyontek, ya. Maunya nilainya A. Ya kan bapak nggak tahu. Itulah kenapa bapak silahkan kalian ketika puas itu nyontek, supaya halal nyontek kalian itu. Pak, begitu kan? Kalau dilarang kan jadi nggak halal itu. Nah, bapak nggak tahu nanti bagaimana model tes nya bagaimana, nanti kita pikirkan lagi. Mata pelajaran apa ya semester 3 ini ya? Apa aja coba? Kurikulum. Siapa? Secara pendidikan sama. Sahabat psikologi pendidikan sama. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan profesor. Iya. Benar nggak? Itu kan profesor boleh. Profesor boleh nggak mengajar apa? Ini sepedanya yang punya siapa tadi? Ya, PJ-nya tolong beri doa. Yang mengawali lah PJ-nya dulu. Lupa ya. Itu istighfar, doa kafir majlis. Bahkan ada yang bawa tambah. Tapi kalau ditambahin sih, bapak itu selalu, bukan selalu, kadang-kadang tambah itu yang di apa, burdah ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang, tapi kadang-kadang yang lebih banyak adalah Rabbika fa'na ini hanya orang itu yang hafal ini. Ada yang hafal ini?